Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi, dan kali ini kita akan belajar tentang mertua dan menantu. Masih dalam topik menjadi mertua yang baik. Menjadi mertua yang baik. Kita sudah belajar sebelumnya bagaimana menjadi mertua yang baik. Mertua yang baik dimulai dari konsep pikir dan cara pandang, memandang pernikahan anaknya dan pernikahannya. Jadi kalau seorang calon mertua ini bisa melihat bahwa anaknya ketika menikah itu tidak lagi di bawah dia, tetapi setara dengan dia. Konsep pikir inilah yang membuat seseorang bertindak. Cara pandangnya akan menentukan dia bertindak. Contoh, orang tua yang menganggap bahwa anaknya yang masih baru menikah ini tetap di bawahnya, maka dia akan cenderung mendidiknya, mengajarinya, tidak melepaskannya. Dia cenderung untuk ikut campur tangan, apapun yang terjadi ikut campur tangan. Terlebih lagi kalau anaknya dan mantunya ini masih tinggal serumah dengan dia. Karena itu rumahnya, karena anak mantunya, anaknya ini masih ikut makan di rumahnya, maka dia merasa, ya kamu harus nuruti aku. Ini konsep pikir yang salah. Konsep pikir yang salah. Karena sebaiknya, walaupun anakmu dan mantumu masih tinggal di rumahmu, dan engkau masih membantu untuk hidupnya karena mereka belum mandiri, pandanglah mereka sebagai keluarga yang setara. Ya tetapi kan itu rumahku, Pak. Mereka kan ikut dengan aku, Pak. Sudah selayaknya. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Karena anak yang sudah memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga, membangun keluarganya sendiri, maka dia menjadi institusi keluarga yang lengkap. Lalu mereka punya apa di rumah ini? Ibu bapak sekalian mesti merelakan. Mereka punya area kehidupan, punya mereka sendiri. Di mana itu? Di kamar mereka. Jadi rumah itu, setelah anakmu menikah, kemudian anakmu engkau izinkan tinggal di satu kamar, maka kamar itu adalah hak total mereka. Artinya, minta maaf kalau saya ekstrim menggambarkannya. Artinya area itu seperti dalam tanda petik negara sendiri. Anakmu itu memiliki kewenangan utuh untuk mengatur kamarnya. Di luar masih bersama-sama. Bahkan masih ikut makan, masih ikut minum, masih ikut nonton TV, dan masih melakukan banyak hal di luar kamarnya. Tapi kalau kamarnya itu adalah teritorialnya. Itu area di mana ya dia yang berkuasa. Ya bukan berarti Pak dia nggak boleh menjual, bukan begitu. Artinya mari membiasakan konsep pikir kita bahwa mereka sudah punya kewenangan sendiri. Nah, mertua yang baik memiliki cara pandang yang seperti itu, sehingga pola pikir bahwa anakku yang menikah itu setara dengan aku akan menghasilkan cara pandang bahwa kalau aku ini bertanggung jawab atas rumah tanggaku sendiri, kamu juga bertanggung jawab atas rumah tanggamu sendiri.
Tetapi karena kamu ini belum mandiri total, aku masih mau membantunya. Bukan di atasnya, mengaturnya, membantunya. Sehingga orang tua yang baik akan melihat bahwa seandainya anakmu itu masih satu rumah, engkau tidak dengan mudah keluar masuk kamarnya. Oh, saya mau membersihkannya, oh saya mau membantunya. Harus seizin dari anakmu. Mengapa? Ya itu areanya. Terlebih lagi ketika anakmu ini sudah punya anak. Walaupun tinggal di satu rumah, tidak boleh intervensi sembarangan. Mengapa? Karena pola pikirnya sudah dalam tanda petik negara sendiri. Aku punya negara dengan pemerintahanku, kamu punya negara dengan pemerintahannya. Dengan memiliki konsep pikir seperti ini, dimunculkan cara pandang bahwa, oh memang itu urusanmu. Tapi kan masih satu rumah, Pak. Dia masih ikut makan dengan saya. Saudara, please. Ini bukan masalah saudara membantu makannya. Ini masalah mengajak dia untuk belajar mandiri. Jadi, menjadi mertua yang baik, memiliki cara pandang, konsep pikir yang tepat tentang pernikahan. Mungkin sudah mengatakan, tetapi dia belum bisa, Pak. Masih saya harus ajari. Enggak apa-apa. Ada waktunya saudara mengajari anakmu. Tetapi ada saatnya engkau membiarkannya, dia mencobanya sendiri. Memang harus begitu. Lalu bagaimana menjadi mertua yang baik? Menjadi mertua artinya berhadapan dengan menantumu. Milikilah konsep pikir bahwa menantumu ini bukan anakmu walaupun anakmu. Maaf ya, menantumu ini bukan anakmu walaupun anakmu. Bukan anak kandungmu walaupun anak menantu. Dengan begitu, saudara sebagai mertua itu lebih hati-hati. Bukan berarti ketika, tapi dia kan anak mantuku, Pak, walaupun bukan anak kandungku, berarti bisa aku perlakukan sesukanya. Karena kan dia anakku. Please, jangan begitu. Karena saudara akan menjadi seseorang yang menganggap dia di bawahmu. Tetapi kalau saudara melihat bahwa dia bukan anak kandungku tetapi anak mantuku, dia anak tetapi bukan anak, saudara akan lebih hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Hati-hati dalam hal bertindak, bertutur kata, bahkan memperlakukan dia dengan baik, dengan sopan. Saudara bisa mengajari dia, anak mantumu ini, bagaimana bersikap sopan, bersikap baik. Mari belajar menjadi mertua yang baik. Saya tahu tidak mudah, tetapi ya kalau kita mau memiliki hubungan yang baik orang tua mertua ya dengan anak dan mantu yang sudah menikah ini, yang sudah punya keluarga ini, mari bangun dengan konsep pikir yang tepat. Jadi perlakukan anak mantumu ya dengan baik dan sopan. Tidak serta-merta langsung memerintah seperti memerintah kepada anakmu, tidak bisa. Dalam hal-hal yang biasa, yang wajar, ya saudara ngobrol dengan dia, minta tolong sesuatu yang sederhana. Tetapi kalau sudah menyentuh hal-hal yang prinsip, saudara mesti hati-hati. Karena saya sarankan, ada yang namanya juru bicara. Anakmu adalah juru bicaramu. Menantumu adalah juru bicara untuk keluarganya. Jadi kalau mau minta tolong kepada menantumu, saya sarankan seizin anakmu. Jangan sembarangan, wah Pak kami ini sudah dekat, sudah akrab, baik nggak apa-apa.
Tetapi secara prinsip anakmu harus tahu apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh istrinya atau suaminya dengan papa mamanya atau mertua dari suami atau istrimu ini. Sama-sama tahu sehingga terkontrol, tidak sembarangan, dijalin keterbukaan, komunikasi. Jadi ada yang namanya juru bicara. Pak, kok kaku sekali, bukankah enak seperti omong kepada anaknya. Ibu bapak sekalian, mari bangun kebiasaan yang baik. Mari bangun kebiasaan yang baik. Mari menghargai anak dan menantu, mereka sudah menikah setara dan juga memberikan contoh kepada cucu kita. Bukankah indah sekali kalau cucu kita melihat papa mamanya ini rukun dengan opa omanya? Bukankah menarik sekali ketika cucunya melihat papa mamahnya bisa ngobrol begitu akrab dengan opa omanya, dengan kakek neneknya ini. Bahkan cucunya ketika tambah besar melihat contoh, oh seperti ini ya jadi seorang kakek ya, nenek ya. Oh seperti ini ya menjadi papa sama mama ya. Bukankah indah sekali memberikan contoh kepada cucu kita? Menjadi mertua yang baik, memiliki konsep pikir yang benar tentang pernikahannya dan pernikahan keluarganya. Kemudian, jadikan juru bicara anakmu ini kepada keluarganya. Bangunlah hubungan yang baik dengan menantumu dan jadilah contoh, jadilah teladan. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.